IKM, minyak goreng, minyak kelapa, pasca GPS itu ternyata banyak sekali hasil-hasil olahan alam yang bisa diproduksi oleh IKM menjadi produk-produk yang sebenarnya menjadi sumber bahan baku bagi produk lainnya, antara lain kuliner dan kosmetik. Nah, ini kenapa kita akhirnya harus berusaha keras mendorong IKM kosmetik dan kuliner ini memiliki pangsa pasar yang besar, maka industri-industri ikutannya akan besar, Pak Bu. Dari industri kosmetik ini, dari PCO itu bahan bakunya dari Lombok Utara. Essence oil yang kita miliki, minyak kayu putih, minyak serai itu merupakan salah satu bahan baku juga untuk industri kosmetik. Begitu juga coklat KMU, Kampung Coklat, salah satu penyuplai bahan baku. Kami juga semakin detail mendata kebutuhan industri kosmetik ini, mana yang masih dari luar, itu yang kami lakukan riset dan mencari pelaku untuk bisa dibina sehingga rantai pasok bisa lebih banyak dan lebih panjang, dengan sendirinya lapangan pekerjaan itu bisa tercipta. Mudah-mudahan ikhtiar ini bisa memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan hari ini izin melaporkan sekaligus kepada Bapak Ibu yang hadir, ada 6 titik pabrik yang kita mini pabrik rumah produksi yang semuanya adalah pelakunya orang NTB ya. Orang NTB kita patut aplaus Bapak Ibu. Tahun 2020 Bapak Gubernur meresmikan 1 rumah produksi teh kelor. Itu di tengah pandemi. Dan tahun 2021 naik ya menjadi 5 rumah produksi yang Bapak Gubernur akan resmikan. Nah, ini sebuah lompatan dan optimisme yang kami yakini ketika UMKM diberikan ruang, diberikan kepercayaan dan dibantu akses pasarnya, mereka sebenarnya berlari sendiri, Pak Bu. Kami yang kemarin kemudian kewalahan untuk mengikuti gerak dan lari mereka. Sehingga hadir hari ini, selain dari IKM penyuplai bahan baku, juga hadir mitra-mitra yang kami harapkan bisa membantu akses pasar. Harapan besar kami Pak Kanwil, umroh haji, bisa paketnya nanti menggunakan kosmetik lokal, ada Bagi Surya, ada lotion yang akan sangat membantu masyarakat kita di Tanah Mekah, dan ada kuliner-kuliner yang akan memudahkan orang NTB ketika haji dan umroh, nggak perlu lagi bawa cabai, bawa garam, bawa sambal, semua sudah terkemas rapi dalam bentuk ayam paliwak, ayam rarang, dan sate juga. Jadi itulah beberapa keunikan dan kekayaan NTB yang kami mohon supportnya dari Asita, dari Biro Travel, dari perbankan, agar melirik ikan-ikan ini termasuk rantai pasoknya itu menjadi sebuah ekosistem. Untuk bahan baku VCO saja, kalau di Rarang itu 70 kilo Pak Bu per hari kebutuhannya, kondisi saat ini. Nah, kalau Pak Kemenak memfasilitasi, ya hiduplah semua IKM yang memang kita sudah punya fondasinya, penyuplai minyak kelapa yang sudah ada sejak GPS ini. Nah, mungkin itu saja bisa saya laporkan Pak Gubernur. Selain daripada itu, kami juga tahun ini sudah melakukan tes report 11 mesin. Minggu kemarin selesai dari 40. Memang terkendala COVID sehingga tim dari BPPEKPAN tidak bisa hadir. Tapi alhamdulillah tahun 2021 ada 10 permesinan. Itu juga akan mendukung pelaku-pelaku industri yang akan mensuplai bahan baku baik di industri kosmetik maupun industri kuliner. Demikian Pak Gub yang bisa kami sampaikan, capaian-capaian Dinas Perindustrian. Nah, Bapak Ibu sengaja saya bawa ke sini ini jadi seperti ini. Dari ide awalnya ini itu bukan pekerjaan gampang. Karena ketika saya studi, saya meneliti UKM-UKM ini itu, Bapak bisa melihat senyuman dan tawa beliau sekarang, tapi memulainya ini nggak gampang. Ada keringat, ada air mata, ada rasa kecewa, ada sedih, seperti roller coaster. Nah, saya ingin buktikan itu menurut teorinya. Betul nggak perjalanan Anda seperti itu? Betul sekali. Jadi jangan melihat
sebuah industri inovasi teknologi itu hanya upacara-upacaranya saja. Di balik senyumnya ini ada banyak kesedihan. Di balik senyumnya yang kita rayakan hari ini ada banyak penderitaan. Di balik senyum dan produk yang dihasilkan di sini tuh banyak hutang, banyak air mata, banyak cacian. Saya ingin sampaikan bahwa jangan menilai pas seremoninya saja. Kita mau semua UKM yang ada di sini itu menceritakan, kampus-kampus itu menulis detail proses ini menjadi sabun. Tapi sekali dia sampai pada masterpiece seperti ini, saya tidak heran, bukan hanya 87, ini akan bergulir, bergelinting seperti snowball, unstoppable. Jadi tidak ada satu negara yang bisa mencicipi kemakmuran atau naik pada tangga kesejahteraan tanpa melalui proses industrialisasi. Tidak ada daerah yang mampu meningkatkan kemakmurannya tanpa berani melakukan industrialisasi. Jadi industrialisasi itu bukan program gubernur, industrialisasi itu bukan program pemerintah, tapi industrialisasi adalah kebutuhan kita bersama menurut teori ekonomi. Nah, industrialisasi itu sederhananya, karena dulu ketika kita mencanangkan industrialisasi itu seakan-akan itu pabrik-pabrik besar sebesar Newmont gitu, PT Aman, atau bikin pabrik motor, pabrik mobil. Padahal inti industrialisasi itu adanya pendalaman struktur atau keberanian untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ini kelihatan sederhana tapi nggak gampang sebenarnya. Merubah cabai jadi sambal kaleng itu nggak mudah. Karena hanya dengan industrialisasi maka petani nelayan itu bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Kita sekarang kalau kita nggak belajar teori dan ilmunya, nyuruh orang tanam padi, nyuruh orang tanam cabai, tanam tomat, tapi ketika panen harganya nggak ada, bahkan bisa dibuang di lapangan begitu saja. Tapi kalau adanya industrialisasi, nanti saya bayangkan ini kedua pengantin kita ini, bayangan saya ini Pak Bupati, kalau sukses bukan hanya ayam rarang kaleng ini, tapi juga bumbunya, bahan ini itu tuh 3 tahun yang akan datang tuh mereka sudah punya private jet gitu. Mempromosikan produk-produknya itu ke Turki, ke Korea, ke Malaysia, Singapura, Saudi dan lain sebagainya. Nah bayangkan kalau sekarang beliau bisa nyembelih 100, 200, 300 ekor ayam, kalau sudah pengalengan kirim pakai kontainer-kontainer ribuan, 2.000, 10.000, bahkan 100.000 ayam per hari. Nah, 100.000 ayam per hari maka akan menghidupkan peternak ayam, pabrik pakan, sehingga semua bahan baku yang berasal dari Lombok Timur tidak harus dijual ke Surabaya, ke Sulawesi dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu ini nanti akan memancing, sekarang ini tadinya dikasih oleh Bu Kadis Perindustrian mesin sederhana. Nah setelah ada pengalaman, pengusaha ini mengatakan, ini mesin kurang bagus, bisa ada variasi ini, ada modal sedikit, beli mesin-mesin yang lebih canggih. Terus itu unstoppable. Nah bahkan nanti itu saya membayangkan nanti, menurut kita ini ayam rarang ini enak, tapi belum tentu enak menurut orang Eropa. Nah nanti setiap segmen pasar itu akan dilayani dengan selera yang beda-beda. Nanti ada ayam rarang manis, ayam rarang asin, ayam rarang pedas, sesuai dengan selera pasar yang dituju. Nah oleh karena itu, ini cara kita untuk menggesa ketertinggalan kita. Saya kadang-kadang kasihan melihat orang kita suruh nanam buah naga, tapi ketika masa panen gak ada yang mau beli, dibuang Pak. Tapi dengan adanya kalau penghalengan seperti ini, maka insya Allah luar biasa. Nah tadi kita melihat pengalengan ini kelihatan sederhana tapi tidak sederhana. Prosesnya panjang, berliku dan mendaki, butuh support dari SDM yang memadai. Kalau anak-anak kita nanti sudah melihat ada industri ini seperti ini muncul, maka ada alasan orang untuk belajar engineering secara lebih serius. Nah kalau nggak ada begini-begini, orang akhirnya belajar ilmu sosial,
belajar ilmu hukum, ilmu apa, kita-kitanya jadi anggota DPRD. Nah, paling tinggi. Kenapa mau jadi anggota DPRD? Bisa marah pada OPD gitu ya. Tapi kalau semua nanti, misalnya tadi yang disebutkan oleh Pak Bupati, lobster sudah dikalengkan, akan muncul banyak industrialis baru. Industrialis baru itu akan tidak berhenti untuk, nah beliau sekarang taruh ayam larangnya di sini. Kalau sudah kaya nanti pabriknya ada di Jawa Barat, ada di Brunei, ada di Malaysia, dan lain sebagainya, menjadi global citizen. Nah, oleh karena itu ini kelihatan sederhana acara kita, tapi kita akan mengingat bahwa perjalanan panjang itu selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Ini langkah pertama yang harus kita kita dokumentasi dengan bagus. Dulu awalnya seperti ini pabriknya, dan 2-3 tahun yang akan datang pabrik ayam larang di Lombok Timur sudah mampu mempekerjakan 100.000 pegawai.